Suatu hari di Brasil, seorang pria terlihat meninggalkan seekor anak anjing di pinggir jalan. Baginya, anak anjing tersebut terlalu nakal dan terlalu merepotkan untuk dipelihara. Hari itu menjadi awal kehidupan baru bagi si anak anjing. Waktu terus berlalu. 3 tahun kemudian, anak anjing itu tumbuh menjadi anjing liar yang hidup di sekitar pasar tradisional. Setiap hari ia harus mencari makan sendiri. Ia sering mencuri sosis, roti, atau makanan apapun yang bisa mengisi perutnya. Meski hidup sendirian, sifat nakalnya tidak pernah berubah. Suatu pagi, saat berkeliaran di pasar, ia melihat seorang pria bernama Pedro datang untuk membeli daging premium. Pedro adalah seorang koki berbakat yang bekerja di restoran berbintang 5 terkenal di kota itu. Saat sedang berbelanja, Pedro terlibat percakapan dengan seorang penjual daging yang menolak melayani restorannya karena kesal dengan sikap arogan kepala chef restoran tersebut. Dengan sabar dan ramah, Pedro mencoba menenangkan penjual itu. Bahkan ia memberikan gorengan khas buatan ibunya yang bernama combro. Setelah mencicipinya, sang penjual langsung berubah pikiran dan akhirnya bersedia menjual daging yang dibutuhkan Pedro. Dari kejauhan, si anjing liar memperhatikan semua kejadian itu. Tidak lama kemudian, ia mencuri beberapa sosis dari toko tersebut. Melihat hal itu, Pedro tanpa sengaja membantu mengalihkan perhatian para pedagang, sehingga anjing tersebut berhasil kabur. Sejak saat itu, anjing tersebut mulai mengikuti Pedro. Dalam pelariannya, ia melompat masuk ke mobil Pedro tanpa disadari dan bersembunyi di kursi belakang. Sesampainya di restoran, anjing itu diam-diam keluar dan masuk ke area dapur. Tidak ada yang menyadari kehadirannya. Namun beberapa saat kemudian, kekacauan besar terjadi. Anjing tersebut menemukan daging premium yang baru dibeli Pedro dan langsung memakannya. Para koki panik. Kepala chef marah besar dan ingin mengusir anjing itu. Pedro mencoba membela si anjing karena menurutnya hewan itu hanya lapar. Perdebatan pun terjadi. Situasi semakin memanas hingga kepala chef memilih mengundurkan diri dan meninggalkan restoran. Ivan, se você sair por essa porta, eu vou acabar com a tua... Ivan! Semua orang terkejut. Malam itu restoran sedang menghadapi momen penting karena seorang kritikus makanan terkenal sedang menunggu hidangan utama. Tanpa kepala chef, semua orang kebingungan. Saat itulah Pedro memberanikan diri mengambil alih dapur. Masalahnya, bahan utama sudah habis dimakan anjing. Yang tersisa hanyalah beberapa bahan sederhana. Pedro akhirnya memutuskan memasak resep warisan ibunya, yaitu combro, hidangan sederhana yang selama ini selalu ia sembunyikan karena merasa tidak pantas disajikan di restoran mewah. Dengan penuh keyakinan, ia memasak menggunakan seluruh kemampuan dan pengalamannya. Tak lama kemudian, hidangan itu disajikan kepada sang kritikus. Semua orang menunggu dengan tegang. 1 suapan, 2 suapan, 3 suapan. Kemudian sang kritikus tersenyum. Ia menguji makanan tersebut karena memiliki sesuatu yang jarang ditemukan dalam hidangan mahal, kejujuran, kehangatan, dan rasa yang dibuat dengan hati. Malam itu mengubah hidup Pedro. Ia diangkat menjadi kepala chef baru restoran. Revolucionar esse tudo que eu sempre quis. Saat pulang ke rumah, Pedro kembali bertemu dengan anjing liar yang menyebabkan semua kekacauan itu.
Anjing tersebut duduk di depan restoran sambil mengibaskan ekor. Pedro tertawa kecil. Ia memberi sedikit makanan dan mengelus kepalanya. Tanpa disadari, persahabatan mulai terbentuk. Hari-hari berikutnya, anjing itu terus mengikuti Pedro kemanapun ia pergi. Meski sering membuat masalah, Pedro mulai terbiasa dengan kehadirannya. Namun di tengah kebahagiaan tersebut, sesuatu yang mengkhawatirkan mulai terjadi. Pedro sering mengalami sakit kepala hebat. Awalnya ia menganggapnya sebagai kekelelahan akibat pekerjaan. Tetapi setiap kali rasa sakit itu muncul, anjing tersebut selalu bersikap aneh. Ia akan mendekat, menjilati kepala Pedro, dan terlihat gelisah. Karena merasa ada yang tidak beres, Pedro akhirnya memeriksakan diri ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan membuat dunianya runtuh. Dokter menemukan tumor di otaknya. Pedro tidak mampu berkata apa-apa. Baru beberapa hari sebelumnya, ia berhasil mewujudkan impian menjadi kepala chef. Kini hidupnya tiba-tiba berubah. Ia mulai menjalani kemoterapi sambil berusaha tetap bekerja. Namun kondisi tubuhnya perlahan memburuk. Rambutnya mulai rontok. Tubuhnya semakin lemah. Bahkan indera perasanya mulai terganggu. Sebagai seorang chef, hal itu terasa sangat menakutkan. Karena kemampuan merasakan rasa adalah aset terpenting yang ia miliki. Pedro, esse cabelo na bancada. Vamos, trabalhar. Tá ruim? Não, só... Não, meio. Di masa sulit itu, Pedro bertemu seorang pelatih anjing bernama Camila. Wanita itu membantu melatih anjing liar yang akhirnya dipelihara Pedro. Suatu hari, Pedro memutuskan memberi nama pada sahabat barunya. Melihat warna bulunya yang coklat keemasan, ia menamainya Caramelo. Sejak saat itu, Pedro dan Caramelo menjadi tidak terpisahkan. Di rumah sakit, Pedro juga bertemu seorang pasien kanker bernama Leo. Meski sama-sama sakit, Leo selalu tersenyum dan menikmati hidup. Ia sering mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu masa depan. Karena itu, selama masih hidup, setiap hari harus dijalani dengan sebaik mungkin. Persahabatan dengan Leo perlahan mengubah cara pandang Pedro terhadap penyakitnya. Namun tak lama kemudian, dokter memberikan kabar buruk. Kemoterapi tidak berhasil. Tumor Pedro justru semakin membesar. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah operasi otak. Ketika Pedro bertanya peluang keberhasilannya, dokter menjawab dengan jujur. 5%. Hanya 5%. Kabar itu membuat Pedro kehilangan semangat. Ia mengurung diri di apartemen dan menjauh dari semua orang. Namun Leo terus datang memberi dukungan. Camila juga tidak pernah meninggalkannya. Dan tentu saja, Caramelo selalu berada di sisinya. Perlahan Pedro kembali bangkit. Ia memutuskan menggunakan waktu yang tersisa untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Saat mengetahui sekolah anjing milik Camila terancam tutup karena masalah keuangan, Pedro memiliki sebuah ide. Ia mengajak Camila, Paula, Lucy, dan ibunya membuka food truck. Mereka menggunakan minibus tua peninggalan ayah Pedro dan mengubahnya menjadi dapur berjalan. Mereka menamainya Combro Caramelo. Tujuan mereka sederhana. Menjual makanan sekaligus mengumpulkan dana untuk menyelamatkan sekolah anjing. Awalnya usaha tersebut berjalan sangat lambat. Pelanggan hampir tidak ada. Namun perlahan, berkat cita rasa masakan Pedro dan cerita perjuangan mereka, semakin banyak orang datang. Food truck itu mulai dikenal. Bahkan kritikus makanan yang dulu mengubah hidup Pedro datang berkunjung dan kembali memuji masakannya. Harapan mulai muncul. Sayangnya, kondisi kesehatan Pedro semakin memburuk. Suatu hari, ia mendapatkan kabar menyedihkan. Sahabatnya, Leo, meninggal dunia setelah perjuangan panjang melawan penyakit. Sebelum meninggal, Leo meninggalkan sebuah buku kecil berisi pesan. Ia meminta Pedro untuk terus menyebarkan kebahagiaan dan memasakkan makanan untuk orang-orang yang dicintainya.
pesan itu menjadi sumber kekuatan baru bagi Pedro. Ia berjanji tidak akan menyerah. Ele pediu pra eu te entregar. O Léo gostava muito de você, Pedro. Não é sobre marca. Namun beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian darurat terjadi. Saat sedang bekerja sendirian di food track, Pedro tiba-tiba pingsan akibat penyakitnya. Kompor masih menyala dan keadaan sangat berbahaya. Caramelo langsung menggonggong keras. Ia berlari keluar dan menarik perhatian orang-orang di sekitar. Berkat tindakan cepatnya, Pedro berhasil diselamatkan tepat waktu. Untuk kesekian kalinya, Caramelo menyelamatkan nyawa sahabatnya. Caramelo. A escada. Aconteceu alguma coisa com Pedro. Setelah diperiksa dokter, keputusan besar akhirnya diambil. Operasi harus dilakukan malam itu juga. Pedro sangat ketakutan. Ia tahu peluang keberhasilannya hanya 5%. Tô aqui, meu amor. Sebelum masuk ruang operasi, ia meminta satu hal. Ia ingin bertemu Caramelo. Dengan bantuan Camila dan ibunya, Caramelo akhirnya berhasil masuk ke kamar rumah sakit. Begitu melihat Pedro, anjing itu langsung melompat ke atas ranjang. Caramelo! Pedro memeluknya erat. Air matanya jatuh. Ia mengucapkan terima kasih karena selama ini Caramelo selalu berada di sisinya. Menurut Pedro, dulu ia mengira dirinya yang menyelamatkan Caramelo. Namun ternyata justru Caramelo yang menyelamatkan hidupnya. Tak lama kemudian, operasi dimulai. Berjam-jam berlalu. Camila, ibu Pedro, dan Caramelo menunggu dengan cemas di luar ruang operasi. Akhirnya dokter keluar. Semua orang berdiri. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu dokter tersenyum. Operasinya berhasil. Keajaiban 5% itu benar-benar terjadi. Pedro selamat. Masa pemulihan berlangsung panjang. Namun sedikit demi sedikit kesehatannya membaik. Ia kembali memasak. Kembali tersenyum. Dan kembali memimpikan masa depan. Beberapa tahun kemudian, Pedro melamar Camila. Mereka menikah dan membangun keluarga bahagia. Caramelo tetap menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Quem diria, para quem já teve só 7 dias. Berkat kerja keras dan bantuan investor, Pedro akhirnya membuka sebuah tempat yang selama ini hanya menjadi impian. Sebuah kafe bernama Cafe Caramelo. Tempat di mana orang-orang bisa menikmati makanan sambil bertemu dan mengadopsi anjing terlantar. Dan usia Caramelo pun semakin tua. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Langkahnya semakin lambat. Suatu hari, saat menonton acara tentang laut di televisi, Caramelo tiba-tiba menatap layar dengan penuh perhatian. Pedro langsung teringat sesuatu. Pantai. Tempat favorit sahabatnya. Keesokan harinya, Pedro mengajak seluruh keluarganya pergi ke pantai. Mereka duduk bersama di tepi laut. Angin bertiup lembut. Ombak bergulung perlahan. Pedro mengelus kepala Caramelo dan menatap sahabatnya itu dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih karena sudah memilih ikut ke mobilku hari itu. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Dan terima kasih karena sudah menjadi sahabat terbaik yang pernah kumiliki. Di bawah langit senja yang indah, Pedro dan Caramelo memandangi laut bersama. Mengenang perjalanan luar biasa yang dimulai dari seekor anak anjing nakal yang dibuang di pinggir jalan. Dan berakhir menjadi kisah persahabatan yang mengubah hidup banyak orang. Karena terkadang, makhluk yang kita selamatkan justru menjadi penyelamat bagi hidup kita sendiri.